nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Puji Tuhan, Tuhan baik atas kita. Iman dan hati nurani. Judul renungan kita, iman dan hati nurani. Apakah pengertian iman? Dan apakah itu hati nurani? Iman, banyak orang mengatakan percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menyikapi dari kitab Ibrani 11 ayat 1 yang berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita perbuat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu artinya iman adalah praktek terhadap firman Tuhan atau mempraktekkan firman Tuhan dengan tulus ikhlas. Setiap perbuatan kita dasari dari setiap kebenaran firman Tuhan dan tidak menawar karena tulus ikhlas. Sementara hati nurani adalah bisikan yang paling dalam hati kita yang selalu berkata ini yang benar. Kalau keduanya dipadukan, iman dan hati nurani sedang berbicara percaya kepada Tuhan, menuruti setiap kebenaran firman Tuhan dan menolak setiap hal yang membelokkan kita dari berbuat seperti apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sejak tahun 2016 ada seorang bishop yang mengumumkan dirinya sebagai seorang pelaku LGBT. Seorang bishop itu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pastor dari gereja Katolik yang mengatakan saya pelaku LGBT. Bukan hanya mengaku, tetapi saya punya pasangan sejenis. Dengan berani dia mengumumkan itu, dengan bangga. Dan sejak itu ajaran ini merebak kemana-mana. Dan payahnya di Amerika pada akhirnya ada sebuah gereja di situ yang bertumbuh berkembang dengan baik. Hamba Tuhan pendetanya LGBT, semua jemaatnya adalah pelaku LGBT. Mengatakan ini gereja Tuhan. Halo, apa yang salah dengan itu? Yang salah adalah bahwa gereja Tuhan adalah kumpulan orang-orang percaya kepada lelaki atau perempuan yang diutus atau dipanggil keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang benar, mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan Tuhan sekali lagi tidak pernah beranjak menciptakan dengan kuasanya pria dan wanita. Halo. Dengan jelas dalam kitab Kejadian memberitahukan bahwa diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Artinya dua-duanya tidak satu warna, tidak satu jenis, melainkan dua jenis yang berbeda. Hanya dan mereka bisa dipersatukan dalam nikah kudus. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Artinya yang saya sampaikan, kalau gereja tersebut mengatakan kami gereja Tuhan, gembala yang mengatakan kami LGBT, dan semua ada orang LGBT di situ mengatakan kami orang yang dimerdekakan oleh Tuhan dan menggunakan kemerdekaan ini untuk menyembah Tuhan, itu salah.
dasar kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada kita semua pada kesempatan ayat yang ke-19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Hati nurani selalu akan bekerja sama dengan hati kita. Dalam hati kita bergerak, membumbui, mewarnai iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau itu percaya benar di hadapan Tuhan, maka hati nurani akan memberikan dukungan atas kita, akan membenarkan tindakan kita. Dan apabila kita berbuat salah di dalam hidup kita, hati nurani kita tetap mengatakan itu salah. Dan orang yang menolak hati nurani adalah orang yang berbuat salah, menyatakan itu sebagai benar, dan hati nurani mengatakan itu salah, tidak digubrisnya di dalam hidupnya. Artinya suara firman Tuhan, suara ilahi atas kehidupan kita yang menjadi pemimpin kita, jalan buat hidup kita. Kita selalu menjalankan dengan sepenuh hati kita, dengan takut gentar kepada Tuhan. Dan kita mulai keliru di dalamnya, hati katakan, salah langkahmu. Contoh saja dalam kehidupan sehari-hari, kita berbicara hal-hal yang kotor dari bibir mulut kita. Mungkin di rumah, di antara teman. Sebelum kita semua kenal Tuhan, itu hal biasa. Tetapi manakala kita sudah mengenal kepada Tuhan, kita membicarakan itu, hati nurani katakan tidak benar. Ada sebuah kesaksian seorang ibu yang dulunya itu hidupnya tidak karu-karuan. Makanan sehari-hari adalah misuk-misuk. Suatu hari dia kenal Tuhan, tidak berani langsung menyatakan diri kepada orang-orang lain bahwa dia kenal Tuhan, tapi belajar dibimbing oleh seorang anak Tuhan setelah 3-4 bulan barangkali, baru menyatakan, pembimbingnya katakan, Bapak, orang ini sekarang ikut Tuhan, sudah siap dibaptiskan ke dalam air. Saya tanya, loh, belum kebaptian? Memang belum kebaptian. Belum kebaptian tetapi sudah iring Tuhan, sudah mengenal Tuhan tetapi belum muncul di gereja. Lalu pembimbingnya katakan, siap dibaptiskan. Lalu saya temui dia, dan begitu dibaptiskan dalam air, dia setia kepada Tuhan. Yang luar biasa adalah apa yang dahulu menjadi kecintaannya, perbuatan-perbuatannya, termasuk misuk-misuk itu. Waktu dia mendengar itu diucapkan orang lain, apalagi mengucapkan sendiri, dia dikatakan, oh Tuhan tolong saya, sebab bibirku adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mengatakan perkara-perkara yang tidak baik. Selalu dijaga bibir mulutnya, termasuk membimbing suaminya yang belum kenal Tuhan. Dia selalu ingin menjadi saksi yang baik. Kalau dulunya apa sedikit kepada suaminya dia melawan dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, hari demi hari setelah dia iring Tuhan, dia menyatakan bahwa Kristus sudah masuk dalam hatiku, seluruh kebenaran firman Tuhan adalah dasar hidupku, jalan kehidupanku, yang juga mengatur bibir mulutku. Dia tidak sekali-kali ingin mengucapkan kata-kata itu lagi. Dan suatu hari kepancing dia dengan teman-temannya yang seprofesi dengan dia zaman dulu waktu ketemu. Dia ingin mengucapkan, tetapi enggak. Teman-temannya ketawa, mentertawakan dia. Meh keturucut tak kowe? Meh, tetapi belum keturucut. Dan teman-temannya memuji dia bahwa memang kamu sudah kesaksiannya itu tidak didasarkan kepada kebencian, tetapi merupakan satu kesaksian, dorongan buat dia. Oh ternyata dengan perubahan yang saya alami, menjadi saksi bagi orang lain. Perhatikan, yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan, beberapa orang
telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Karena itu kandaslah iman mereka. Iman kita bisa kandas, iman kita bisa putus, iman kita bisa berhenti, iman kita bisa mati manakala suara hati kita selalu kita tekan, yang mengingatkan perbuatan perilaku kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan suara hati nurani kita berbicara itu salah, tetapi kita abaikan itu, maka hati kita menjadi tebal dan pada akhirnya iman kita bisa menjadi mati. Yang dicontohkan di sini diantaranya dua orang disebut adalah Hymenaeus dan Alexander. Hymenaeus dan Alexander adalah yang hidup pada zaman Paulus dan Rasul Paulus dan Timotius. Ada dua pengajar sesat, guru palsu yang pada masa itu sangat menyangkal bahwa Yesus Kristus nanti akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Dan dia adalah orang pertama yang bangkit dari kematian. Itu yang diajarkan oleh Hymenaeus dan Alexander. Tapi dia katakan itu sudah terjadi. Dan diingatkan berulang kali, Alexander dan Hymenaeus ini selalu bersilat kata. Selalu bersilat kata itu selalu memutarbalikkan fakta, selalu membuat cerita-cerita yang tidak baik, tidak benar untuk membenarkan pendapatnya. Dan karena sudah berulang kali diingatkan bahwa kamu salah, tetapi peringatan yang langsung itu pun ditolak, apalagi suara hati nuraninya. Sehingga dikatakan bahwa kepada iblislah Hymenaeus dan Alexander diserahkan. Wes, tidak usah dikonco-koncoi, tidak usah diingatkan lagi, kita serahkan itu kepada kuasa iblis. Artinya dia dihukum oleh Rasul Paulus dan teman-temannya bahwa dia bukan orang baik. Biar dia berhenti menghujat, dan pada waktu dilakukan, dikeluarkan dari perhimpunan orang-orang percaya kepada Tuhan. Bagi Paulus dan Timotius, perbuatan menghukum, menyerahkan Hymenaeus dan Alexander kepada iblis itu ada peringatan keras supaya jangan sampai lagi orang mendengar ajarannya, mengikuti ajarannya, menyesatkan orang lain daripada beriman kepada Tuhan dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah atas mereka. Kepada kita semua di saat pagi hari ini, firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa bagi Timotius, pelayanan kepada Tuhan memberitakan Injil itu bagikan seorang prajurit yang terus berjuang melawan musuh-musuh di sekelilingnya. Karena memang pelayanan yang kita perbuat atau iman kita kepada Tuhan itu bagian perjuangan yang selalu harus mengalahkan hal-hal di sekeliling yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan bagi Paulus dan kepada Timotius didorong, kamu mesti berjuang kepada kebenaran, perjuangkan. Jangan sampai ajaranmu dikalahkan oleh semua situasi dan kondisi di sekelilingmu. Berjuang artinya menegakkan diri, melakukan diri, memantapkan diri. Semua yang kau perbuat, ajaranmu itu adalah benar. Sementara ajaran yang tidak benar selalu berkutat kepada hal-hal seperti ini. Kita lihat pasal yang sama, ayat 3, pasal 1 Timotius 1 ayat 3 dan 4. Dikatakan seperti ini. Ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain atau sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi tugas tugas yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius adalah menasihati beberapa orang di dalam jemaat. Memang waktu itu jemaat belum berkembang pesat, belum besar gerejanya,
maka beberapa orang yang ada di situ yang ajarannya tidak sama didesak untuk dinasihati, dikembalikan kepada jalan yang benar, kepada jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan orang yang seperti ini yang dinasihati itu antara lain sibuk dengan dongeng, yang diajarkan hal-hal yang isapan jempol, bukan yang sesungguhnya, bukan kebenaran, tetapi dongeng-dongeng. Lalu silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya mendatangkan persoalan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena di seberang sedang banyak mengajarkan silsilah-silsilah. Aku keturunan A, halo, aku keturunan A, si A bukan keturunan A, dan seterusnya, dan mereka bertengkar dengan sendirinya. Bene, tong diomongi ra keneh. Ya toh? Yang benar, kita adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan menghendaki kita melayani, menyatakan Dia di dalam Yesus Kristus. Amin. Sementara mereka keturunan A, B, C dan seterusnya, itu urusan mereka, dan perhatikan mereka akhirnya cekcok satu sama lain. Kita jalan terus di dalam kehidupan kita di hadapan Allah, bahwa iman kita pelihara sedemikian rupa supaya iman itu semakin berhari bertumbuh, dan pada waktu kita menyampaikan kepada orang lain bukan dengan perkataan-perkataan kita semata-mata, tetapi dengan perbuatan, perlakuan, tindakan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki terjadi atas hidup kita masing-masing. Sekali lagi, peranan iman penting atas kehidupan orang percaya. Tetapi suara hati kita, hati nurani kita, perlu juga kita pelihara. Ini pemberian Tuhan. Jangan sampai apa yang dibisikkan oleh suara hati kita dari kesalahan-kesalahan kita, lalu kita tekan saja wis. Mungkin tidak ada suara menekan, tetapi ada tindakan kita yang tidak mau mendengarkan suara hati kita, bisikan hati kita. Suara hati kita mengatakan hari Minggu harinya Tuhan. Suara keperluan harinya piring. Ya, itu kalau sekali kita nggak apa-apa dengan dalih sok minggu seenek. Kemarin saya diajak bianes nginceng apa namanya, karnaval mulai malamnya sudah tinggal di rumah, takut suara sound. Ya, menurut berita di beberapa tempat ada kandungan yang sudah 5 bulan gugur, 7 bulan gugur dan seterusnya, sehingga dia sore itu ditelepon oleh bidannya, nyingkirio, selamatkan bayimu, sehingga ngungsi disingkir. Aku pengen kan belum merasa yang sebesar apa gitu. Mungkin celorot lampu nih, kalau Pak Kus pulang nginceng. Hati kecil saya mengatakan iki dino Sabtu, halo, wayai podo latihan, pendito ning rumah ndelok. Suara itu muni ning aku. Karena mau nggak biasanya dodol. Biasanya dodol ya, biasanya ke Jakarta belum pulang karena anaknya wisuda. Suara hati itu suara hati seperti itu. Wayai kancane latihan, delok karnaval. Loh, kalau itu nggak didengarkan itu perhatikan, oh sulapopo karnaval kan setahun pisan, ini kebaktian kan tiap minggu seenek. Suara hati itu menegur seperti ini, berbicara seperti itu. Hal lain dalam hidup kita juga ada. Setiap hari Roh Allah bekerja atas kehidupan kita, menyatakan kebenaran firman Tuhan diberikan kepada kita, perbuatan-perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hati nurani kita pasti akan berbisik kepada kita, jangan ditekan, jangan dibuang, jangan ditindas. Dengarkan itu, perhatikan itu, dan biarkan itu berbicara. Karena kebenaranlah yang dibuat oleh
atau disuarakan oleh hati nurani kita semua. Mari kita dengan bebas setiap waktu, setiap hari, selain terang Roh Kudus menjelaskan, mengingatkan kepada kita kebenaran firman Tuhan, suara hati kecil kita yang tidak pernah bohong. Suara hati kita selalu berbicara jujur kepada kita. Itu salah, itu tidak benar, ini harus diperbaiki, itu harus diperbaiki, dan seterusnya. Suara hati kita selalu akan berbisik, dan itu ada karya Tuhan. Supaya dengannya kita tidak menjadi tumpul iman kita, dan pada akhirnya menjadi mati. Karena ketidaksungguhan kita memperhatikan, memelihara iman dalam suara hati kita masing-masing. Tidak usah menunggu tindakan seperti yang dilakukan oleh sidang jemaat yang ada di situ. Hymenaeus dan Alexander diserahkan kepada iblis. Waduh, waktu mengatakan diserahkan kepada iblis, ini bahasa lainnya apa tuh ya gitu? Dijarne. Rasah dielek nih. Pengen kita dijarne? Ya lah? Nyanyi. Bagus. Dijarne jadi nyanyi gitu. Nah, nyanyi kalau di hadapan manusia tidak apa-apa. Tapi kalau di hadapan Tuhan datang kita nyanyi. Artinya Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Halo. Betapa besar kerugian kita. Kalau Hymenaeus, Alexander dikeluarkan, dan kita tahu sejarah hidupnya adalah karena dia bukan hanya mengajarkan ajaran-ajaran menjadi nabi palsu, menjadi penghujat, menjadi bidat pada masa itu, tapi menjadi penyimpang pada masa itu, dikeluarkan dari kumpulan itu. Apakah pada akhirnya Hymenaeus dan Alexander kembali kepada Tuhan? Meskipun banyak orang namanya Alexander, kira-kira bukan Alexander ini. Sudah diserahkan, sudah tidak diingat lagi, tidak dimasukkan lagi ke dalam kawanan domba-domba Tuhan, orang ketebusan daripada Tuhan. Tetapi yang masih diingatkan, masih diperhatikan, maka kita perlu memberi diri dengan sungguh-sungguh dan menghidupkan. Roh Kudus hadir di sini, ya. Tadi Pak Badi mengajar kepada kita lagu pertama, Pak, lagu Roh Kudus kau hadir di sini. Bukan hanya di lingkungan, tapi di hati kita. Setiap kali Roh Kudus kau mengasihiku, mengingatkan. Kasih itu mengingatkan, tapi juga mendisiplin buat kita, menghukum buat kita, supaya kita tidak kebablasan dan pada akhirnya hilang semua kesempatan daripada Tuhan atas kita. Kita akan lihat bahwa Alexander dan Hymenaeus itu ajarannya disampaikan adalah seperti yang saya katakan tadi, cerita-cerita yang ada, persoalan-persoalan dongeng silsilah yang hanya menghasilkan persoalan-persoalan, bukan tertib hidup keselamatan diberikan Allah dalam iman kita. Hari ini ada banyak orang yang sibuk dengan keadaannya itu, lalu membicarakan hal-hal lain yang bukan firman Tuhan, bukan kebenaran firman Tuhan, lalu hanya mengacaukan keselamatan yang daripada Allah. Itu terjadi di gereja-gereja di mana-mana, bukan di sini, mungkin di situ. Mari kita perhatikan hidup kita masing-masing. Adakah kita ini menjadi bagian dari orang yang selalu mengajarkan atau menyampaikan hal-hal yang hanya mendatangkan persoalan-persoalan belaka, yang suka silat kata, yang suka berbantah-bantah, yang suka menyampaikan hal lain dengan kebenaran kita sendiri, bukan atas kebenaran firman Tuhan. Kita harus berjuang melawan itu. Kata Paulus kepada firman Tuhan, untuk berjuang untuk itu, untuk ajaran-ajaran itu perlu disampaikan dengan sungguh-sungguh. Perjuangan itu bukannya ke sana, tapi membunuh, mematikan apa-apa yang dari dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita lawan, kita tekan, agar hanya kebenaran firman Tuhan sajalah yang menjadi
yang utama atas hidup kita semua. Tuhan tolong, Tuhan berkati kita semua. Kalau firman Tuhan mengatakan dengan jelas kepada kita semua, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Karena itu kandaslah iman mereka. Jangan biarkan kapal perjalanan hidup kita kandas, nyantol, terhenti, tidak berjalan dengan mulus iman kita kepada Tuhan. Hubungan kita, pengiringan kita, terlebih pelayanan kita di hadapan Tuhan. Karena pelayanan kita itu, pelayanan kepada Tuhan bukan hanya sebagai pendeta, bukan sebagai pengurus gereja, tetapi setiap kita melayani Dia setiap waktu dengan porsi kita masing-masing. Amin. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan menguatkan kita semua. Bangkit berdiri, kita